Selanjutnya nanti alur. Terus ketiganya apa Pak Budi? Ketiganya pembahasan form. Pembahasan form. Form, cuman nanti mungkin formnya bisa kita skip karena itu lebih ke seksi Teknis saja masing-masing, ya? betul. Oke, teknis. Pesan ke teknik ini. Jadi sepertinya situasi malam ini kurang kondusif karena memang malam minggu, Senin sampai Jumat udah capek, belum lagi konsentrasinya ada pertandingan di RT 01, kemudian ada yang meninggal, tapi ini harus kita selesaikan. Nah, untuk SOP ini kan hanya sumbang saran saja ke yayasan, di mana yayasan sudah ada. Ya, biar kelihatan panitia respect lah, ada kepedulian. Jadi nggak usah dibahas detail, malah sepintas-pintas saja. Kemudian ada ini, mungkin dibawain aja. Yang apa? Yang di fotokopi? Ya. Ada. Nanti ada nih yang fotokopi, mungkin bisa dioret-oret di rumah kalau kurang ya. Selanjutnya saya barusan sudah ngomong sama Pak Ferry tentang RAB. Memang perlu komunikasi lebih intens lagi ke Pak Ali ini, karena masih sekarang menurut saya masih belum ada titik temu nih. Nanti tinggal direncanakan aja Pak Budi, kapan kita berempat bisa ketemu gitu. Hari ini nggak bisa Pak, malam ini. Ya nggak tahu. Paling bener. Pak Ferry juga begini ya? Iya sih. Itu. Tapi Senin tuh udah harus PO ke sana. Nah, kemudian termasuk juga tadi RAB saya minta ditambahin sampai bongkar backcasting. Oh, Itu karena backcasting nggak mungkin pekerjaan berikutnya. Dan kalau dibongkar sembarangan, kalau materi soal bongkar hancur, nggak bisa digunakan lagi untuk berikutnya. Sayang, itu backcasting itu akan utuh, bisa ke atas. daripada buat lagi di sampai waktu juga biaya. Selanjutnya waktu itu saya pernah ngomong sama Pak Yusuf, Pak Ferry, ada rencana sungai itu yang di depan mikrob itu mau diuruk. Tentunya kita butuh semacam gorong-gorong. Batu sudah ada, batu split ada, pasir ada. Jadi tinggal semen sama tukang. Bermes juga sudah ada. Jadi saya punya rencana kita buat parsil saja sekaligus pancingan. Panjangnya Bermes itu 5,4, mungkin segitu aja. Jadi Pak Ferry nanti ngitung itu. Kalau mungkin kita bisa nantinya, ayolah wujud panitia baru ini sumbangan cepet. Itu adakan ini. Karena sekarang bongkaran puing-puing yang ada itu dilempar begitu saja, takutnya nguruk ke sungai gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, kalau didiamkan itu dekat mikrob ini, ya kan ya? Longsor. Itu berapa meter? Hah? Soko sungai ke Sepertinya antara 70-an sampai 100 meter itu. dari sungai Kompor 5 meter. Nah, itu. Agak aman maksudnya. Hah? Tak pikir nek 2 meter loh. Loh, tapi nggak tahu karena ini sampai kapan kan? Iya. Nah, itu. Guris terus itu. Pasti. Nah, nanti Pak Ferry ya, masalah itu ya, dihitung itu 5,4 itu. Nanti berapa itu? Rencana kita mau pakai Silindernya silinder Pak Asim. Pasir ada. Nah, kemudian siapa kemarin tuh Pak Derajat ya, kalau saya nyumbang semen curah gimana? Ya kan ya? Nah, berarti sudah ada. betul deh. Kebetulan Pak Derajat itu ibu saya. Memang nanti intinya kita panitia yang ngambil ke sana deh. Transaksi itu aja sih. Ya, nggak apa-apa. Itu satu. Terus ada lagi waktu itu, boleh nggak saya nyumbang 2-3 sak semen gitu. Terus Pak Yusuf nimpali, boleh, apalagi kalau tiap bulan kan gitu kan. Nah, berarti di situ aja ngomong sepintas sudah ada responnya 2 orang gitu.
Nah, ya itu coba dianu piro sih nanti kan gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi. Saya kira itu pembukaan dari saya. Monggo lanjut Pak Sekretaris. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi memang udah ada beberapa informasi yang masuk, izin ya karena berbagai kesibukan. Insya Allah kita berprasangka baik. Ada atau tidak ada acara hari ini harus berjalan. Memang ada agenda yang sedikit di luar, tidak saya tulis karena memang terlupakan gitu ya. Tapi sekarang ingat, jadi kita langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang tata tertib. Kenapa kita harus bahas? Karena sebetulnya apapun yang kita tetapkan ini harus atas persetujuan bersama. Ya, jadi jangan keluar dari keputusan bersama ini. Oke, akan saya bacakan. Ini masih draft dan hari ini malam ini sebisa mungkin kita sepakati bersama. Dan ini akan berlaku untuk selanjutnya. Ya. Yang pertama di sini peserta rapat adalah panitia pembangunan masjid sesuai SK Yayasan Darul Ummah. Itu yang pertama. Setuju ya? Setuju. Karena ini tentang masjid ini ya, Darul Ummah kita panitianya. Yang kedua, peserta rapat tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh anggota panitia sesuai SK Yayasan Darul Ummah. Kenapa ini muncul? Karena sekretaris saya minta sama yayasan itu ada 2, tapi ternyata 1 gitu ya. Jika saya berhalangan entah karena apa, nah tidak ada penggantinya, jadi muncullah ide ini. Jadi jika saya berhalangan mungkin saya akan memberikan kuasa kepada panitia juga, tidak di luar panitia. Tidak hanya saya, mungkin Pak Joko berhalangan atau yang lain, tapi penting banget nih harus disampaikan. Silakan memberikan kuasa, tapi masih dalam panitia sesuai dengan SK Yayasan Darul Ummah. Setuju ya? Setuju. Poin ketiga, agenda rapat dirumuskan atau disusun dengan baik sehingga peserta rapat dapat mengetahui susunan acara rapat. Sebelumnya sudah diberikan, nah memang di awal sudah ditetapkan waktunya, tapi ini sebagai gambaran saja, mungkin bisa mundur, apalagi kita mulai juga mundur gitu ya. Tapi secara umum di sini kita harus tahu apa yang akan dibahas. Di sini sudah dijelaskan tadi, yang pertama di luar itu ada tata tertib, yang kedua ada alur kerjanya seperti apa, yang ketiga ada form yang dibahas dan itu nanti dibahas tidak di sini tapi di seksi masing-masing, dan alhamdulillah sudah ada grup masing-masing, grup WA masing-masing yang saya sendiri tidak hadir, silahkan berdiskusi di sana. Yang keempat kita akan bahas job desk gitu ya, job deskripsi. Sebetulnya yayasan sudah ada gitu ya, tapi di sini kita coba memperbaiki, merevisi atau bisa mengurangi. Yang keempat, setiap peserta saling menghargai pendapat yang dikemukakan peserta lain, karena ketika rapat di sini kita mencari solusi, jadi saling menghargai, tidak ada yang lebih dominan, nanti disebutkan kembali. Yang kelima, adanya partisipasi dari peserta rapat. Yang keenam, bersifat terbuka, bersedia menerima kritik dan saran dari peserta lain tanpa emosi, dengan tidak melihat siapa yang berbicara, tapi setiap peserta mau mendengar pendapat. Nah, ini kan ada yang salah ketik nih. Pendapat orang lain. Setuju ya? Tidak ada peserta yang terlalu dominan selama pertemuan, termasuk saya sendiri di sini. Tapi karena pembawa acara, kalau diam aja nanti kita tidur, ya kan? Untung ada musik nih. Jadi dapat honor. Oh, dapat honor ya. Kalau itu dapat Pak? Dapat. Dapat saya. Makin sering bicara makin banyak Pak ya. Yang ke Bendahara itu. Oh iya, ada petikes 40 juta katanya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Yang ke-8, perdebatan bisa terjadi tanpa harus menjatuhkan peserta yang lain atau emosi. Belum, Pak.
Namun saling melemparkan argumen yang kuat. Jadi sekali lagi kita menggunakan argumen yang kuat, jangan katanya-katanya gitu ya, sebisa mungkin. Jadi apa landasannya? Landasannya kita notulen yang sebelumnya. Oke, kita sebisa mungkin menggunakan alasan yang kuat tanpa menindas yang lainnya. Yang ke-9, setiap argumen atau pertanyaan yang diajukan disampaikan secara singkat, jelas, dan lugas. Ya kalau sedikit ada pantun-pantun gitu seperti Pak Agus gitu ya, itu gak apa-apa lah ya. 10. Pemimpin rapat dapat membimbing acara sampai pada akhir rapat walaupun terjadi perdebatan atau pro kontra pendapat. Jadi pemimpin rapat harus dapat mengendalikan rapat sehingga masalah dapat dipecahkan untuk mengambil kesimpulan. Apapun yang terjadi harus ada kesimpulan akhir. Jangan sampai setelah rapat masih mengambang gitu ya. Terakhir, kalau nggak salah ini terakhir, selalu ada kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen-argumen yang disetujui bersama. Nah ini insya Allah ketentuan kita dari 1 sampai 11 tata tertib rapat panitia pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas yang akan berlaku ke depannya. Kecuali memang nanti bersama-sama kita merevisinya. Tapi jika kita sepakati insya Allah untuk rapat selanjutnya masih ini yang berlaku. Setuju? Setuju ya Pak Joko? Pak Danang, tata tertibnya. Oke, ini insya Allah nanti akan dilampirkan di dalam notulen. Ya, nanti kita lampirkan di dalam notulen. Nah, ini yang menandatangani kalau gitu kedua ya. Tuh. Tanggalnya situ dulu ya, sebelum dirapikan. Tanggal 12 ya. Oke, insya Allah ini keputusan bersama yang nanti akan ditandatangani oleh Ketua Pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Itu agenda yang pertama. Jika tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, kita akan berlanjut ke agenda kedua. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Oke. Ini jangan, yang penting cepet Pak, ayo Pak, ngebut Pak gitu ya. Ya, Pak Ferry yang bingung nih. Kayak mau lomba apa kan udah kalah. Dari rumah sakit ke sini atau kemana? Sama dengan almarhum tadi itu? Masih di Ke rumah duka ya? Nanti ya. Siapa yang meninggal? Pak Ari deh yang suka main media mobil teres putih itu, yang tinggi yang suka main serinya kalau pagi berdua. Bawa ke sini apa gimana? Dibawa ke tempat tidur, posisi kasihnya aja weekend karena di sini. Serangan jatuh. Ista ginjal, ada yang kalau juga ginjalnya udah cm. Ista tuh laki juga. Ada, cuman setahu saya sih kemarin itu batu ginjal. Kista itu laki juga kena kista. Tadi mamunya bilang nih. Kista itu kayak tumor tapi air. Iya betul. Katanya awalnya sih kencingnya Pak sedikit, terus dicek katanya. Komunikasi. Sudah ada meninggal apa cerita? Oh iya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin atas arahan Pak Joko, kita sebetulnya akan fokus ke beberapa titik kalau nggak salah ya Pak Joko, yang sesuai arahan, yaitu pertama RAB, yang kedua itu keuangan, yang ketiga pelaporan. Nah tapi memang pada pelaksanaannya sepertinya kita tidak bisa hanya ke ke tiga itu, maksudnya
kita coba menjabarkan alur kerjanya seperti apa. Mudah-mudahan ini juga kita sepakati bersama. Oke. Jadi di sini kita ada yang pertama itu membuat RAB. Apa tujuan membuat RAB? Semua keuangan, semua uang, semua donasi ya dalam bentuk uang itu akan diterima oleh yayasan. Tidak ada satupun panitia yang menerima uang. Pak, terima aja, silakan masukkan ke dalam keropak gitu ya, yang ada di lokasi, dan itu sudah sepakat dengan yayasan. Uangnya besar, silakan transfer. Ya, khawatirnya jika kita pegang, kita lupa. Nah, kalau udah lupa, hanya berdua sama donatur, sedangkan donatur biasanya tidak mau disebutkan. Dia nggak bilang juga karena udah merasa menyampaikan, akhirnya udah selesai gitu ya. Jadi sekali lagi hanya yayasan yang mempunyai uang di sini, yang memegang uang. Nah, ketika kita ingin membangun di sini, tugas utama panitia membangun masjid sesuai dengan gambar yang saya share di grup ya, gambar masjid. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Maka membuat RAB. RAB-nya seperti apa? Nah, di sini tinggal diklik sebetulnya formnya, maka muncul template RAB. Ini sudah ada template-nya, gambaran pekerjaannya apa gitu ya. Di sini dikasih nama, contohnya yang sebelah sudah ada RAB 1. Sebisa mungkin template ini tidak berubah dari awal seperti ini, ya akan seperti ini terus. Makanya tim dari teknis yang diketuai oleh Pak Ferry sama tim pengadaan yang diketuai oleh Pak Danang ini harus bekerja sama di sini. Ya, dan dari awal template-nya sudah fix seperti ini supaya mudah nyambung terus, jadi mulai di awal betul terus akan ya. Nanti di sini ada RAB 1, nanti tinggal ditambah RAB 2 dan selanjutnya gitu ya, dan dalam satu file tapi berbeda lembar. Oke, kalau itu mah udah paham lah ya Pak Ferry ya. Nah ya, Bentar, ini ya Pak Ferry ya, nanti tambahin terakhir ya. Yang itu nih. Melepas backcasting atau melepas atau bongkar atau apa namanya ya? nah bongkar pasang betul. Bongkar aja. Pasang kan udah dipasang tuh. Pasang nanti di apa? Tahap berikutnya. Ini saya nambahin bongkarnya aja. Bongkar saja. Oke. Tambahin itu. Yang existing sekarang ini. Yang di RAB 1. Nanti mungkin kita bahas dikit ya kenapa muncul RAB 1, tapi nanti ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Silakan didiskusikan jika ada perubahan dengan Pak Danang. Kenapa bagian pengadaan? Nah, kita akan coba dulu. Ya, ke bawahnya. Oh iya juga Pak. Betul Pak. Nah, ini ke bawahnya. Oh, ini RAB. Ya betul, ini ke bawahnya. Oh, ada tanda tangan. Kemana tanda tangannya? Oh, di sini tanda tangannya hilang ternyata ya. Bentar ya. Yang 4. Nah, ya ini yang 4. Nah, Tanda tangannya saya copy tuh. Untung kan? Nanti lupa. Oke. Nah, kenapa Yayasan Darul Ummah Metode Senin kosong? Karena bisa jadi nanti yang menerima pengawas gitu ya, dia bisa menandatangani juga. Karena kalau hanya satu ketua, kita tahu kemarin aja sempat ke Eropa hampir seminggu lebih gitu ya, kemudian pergi lagi. Masa gara-gara satu orang kita tidak berjalan gitu kan? Jadi ini sebetulnya bisa diwakilkan. Sedangkan, nah untuk yang di sini, walaupun namanya tertulis, tapi secara real teknis itu nanti bisa diwakilkan dengan seksi masing-masing gitu ya. Tapi tetap sebisa mungkin ketua-ketua di sini yang menandatangani. Oke, ini yang bagian 1. Ini contoh saja ya Pak Budi. Ini kan contohnya untuk pekerjaan struktur. Iya. Nah, Ada sih Pak RAB 1 yang udah hampir fixnya ini Pak. Ini fitnya Pak. Insya Allah cuma tadi ditambahin bongkar
Bagesting ya? Bagesting. Ya, Ya, ini kan masih kerjaan dulu ya. betul. Nanti mungkin ada pekerjaan apa tadi yang rencananya bikin Itu di Turap. apa ini swadaya apa di luar di luar anu lah kayak lagi pekerjaan sampai struktur yang lantai. sodako lah. Nah, misalnya nanti ini struktur sudah selesai, kemudian nanti pekerjaannya dinding, misalkan. Betul, betul. Iya. Tahap ini tahapan. Iya. Nah, untuk Tapi nanti langsung saja setelah selesai ini langsung sampai dak kita buat RAB-nya aja. Karena apa informasinya ini ya tiang gantung dengan dak itu katanya harus apa harus jadi satu, tidak bisa terpisah. Nah, itu yang berat itu kan ya. Sekalian sebagai Itu, atapnya ya. Iya Pak Jo. Hah? Sekalian sebagai atapnya kan itu. Dan lantai 1, 2 itu. Lantai Satu. 1. Jadi Satu ya, satu. rencana tetap lantai 1. Waktu itu kan Pak Edri sudah oke, buat lantai 1 saja, tapi nanti bisa disiapkan untuk lantai 2. Mungkin ya apa jamaah akhirnya jadi banyak, kondisi keuangan juga memungkinkan, tinggal numpuk saja itu atasnya itu. Kalau gambar kita itu berapa? dua. Dua. Tapi Pak Ferry tetap saja nanti kalau sejauh ini komunikasi dengan Pak Edri yang anu. Iya, Ya. Pak. Saya pakai. Sudah Pak Edri sudah setuju itu. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika teknis pembangunan sudah mengisi apa? Di sini ada sampai dengan volume ya, volumenya. Nah, maka di sini kan kebetulan ada nih nilainya, betul? Ini sebetulnya kosong. Kenapa? Sebetulnya yang mengisi ini bagian pengadaan. Karena teknis biarkan dia fokus di situ mengurusi dengan tukang-tukangnya gitu ya dan kawan-kawan. Nah, bagian pengadaan jadi ketika sudah mengisi dari teknis pembangunan maka diberikan ke teknik pengadaan. Dan ini bisa tinggal klik sebetulnya nanti dia langsung nyambung ke WA-nya gitu ya. Kebetulan saya nggak diinstal. Nah, setelah kita WA, misalnya Pak Danang, maaf sudah saya isi, tolong diisi bagian harga dan jumlahnya gitu ya. Nah, otomatis dari bagian pengadaan nanti ini bahasa saya nih ya, tolong di bahasanya bisa dikoreksi. Ini surat permintaan SPH. SPH ini surat penawaran harga. Jadi kita meminta surat penawaran harga dari vendor. Oh, iya supplier. Misalnya tadi ada besi, ada macam-macam. Oke, kita coba minta ke vendor, minta harganya berapa sih, gitu kan? Nah, di sini contohnya Pioneer Beton, UP-nya Pak Hendra. Ini yang bukan template fix ya. Silakan bagian pengadaan nanti dibicarakan kembali seperti apa. Hanya ini kalau saya kosong banget bikinnya, nanti oh ternyata kosong gitu ya. Maksudnya ini ada seperti ini, silakan nanti diperbaiki. Ini contoh. Ada nomor, nama barang, volume yang dibutuhkan. Nah, di sini juga nanti kita ada detail seperti harga minimum order. Siapa tahu ada minimum order dan cara pembayaran. Apakah awal, betul, termin dan kawan-kawan. Nah, ini silakan nanti bahasanya boleh diperbaiki oleh tim pengadaan. Nah, ketika sudah mendapatkan apa ke toko gitu ya, saya sebutnya toko, bisa material kah, bisa PT atau apa gitu ya. Nanti si toko tersebut akan memberikan surat penawaran harga. Nah, barulah nanti kemudian di sini muncul RAB yang tugasnya apa namanya? Tugasnya pengadaan mengisi. Akhirnya diisilah harga-harganya. Kan seperti itu ya langkahnya. Oke. Nah, ketika udah diisi sudah ditandatangan oleh Pak Ferry tadi, kemudian Pak Danang, lalu diberikan kepada ketua. Nah, seperti tadi ada yang terlewat atau tidak, ternyata Bagesting misalnya terlewat. Nah, setelah ini ditandatangani 3, baru kita ajukan kepada yayasan. Siapa di sini?
kita bisa ke sekretaris atau ke ketuanya. Itu biarkan internal mereka lah. Jadi saya coba menghubungi. Yang penting kita clear di bagian panitia dulu. Jadi kita tidak tidak mencampuri yayasan. Nah, ketika yayasan sudah menyetujui, otomatis ada tanda tangan ya. Nah, tanda tangan ketua atau pengawas atau apa yayasan nanti diberikan ke pengadaan. Sebagai bahan apa? Bahan belanja material, artinya telah disetujui. Lalu kemudian bagian pengadaan memberikan PO. Bikin PO. Di sini juga sudah ada formnya, nanti mungkin bisa diperbaiki. Jujur nih gitu ya, saya nggak pernah bikin seperti ini karena bukan di bagian pengadaan barang seperti ini. Tapi ini lebih kurang kepada siapa? Nanti yang menandatangani ketua pengadaan. Nah, ketika kita sudah memberikan PO, nah bisa bayarnya di awal, otomatis dari toko muncul invoice. Invoice pengadaan, nah ini yang jadi perhatian kita bersama. Dia memberikan langsung kepada yayasan, tidak ke bendahara kita dulu. Kenapa? Kita lanjut ke bawah. Karena nanti pembayaran yang akan membayarkan itu yayasan melalui bendahara yayasan. Jadi tidak ada uang secara besar gitu ya untuk RAB yang panitia pegang, yang panitia kelola. Untuk oh iya, ini ada minum ini, Pak, maaf Pak, dibagikan mungkin. Nah, saya minum dulu ya. Untuk bendara saya potong sebentar ya, Pak. Untuk bendara yayasan itu ya. Minum. Untuk panitia senang kan? Berarti beban kita berkurang ya, nggak ngurusin masalah duit. Tapi kembali lagi, yayasan apa mau? Dan kalau toh dipaksa mau, disarankan sama yayasan agar bendahara 2 yayasan itu diganti. Karena Pak Hartono tuh seminggu belum tentu ada di sini. Nah, itu loh. Bendahara 2 kan Pak Hartono. Karena Pak Luki sendiri, aku kadang tuh ya dapat dari teman gitu ya, mau apa tuh sertifikat tuh sehari tuh nggak ini gitu, apa ya? Kalau tuh ada 2 itu kan enak gitu loh. Karena nanti kita nggak tahu dinamikanya bagaimana gitu. Jadi mungkin bisa disarankan ke Pak Gusti itu. Jadi supaya ditinjau kembali ya. Jadi ini setelah dibicarakan gitu ya. Telah dibicarakan dengan Pak Rohmat, Pak Yusuf, sama Pak Luki, gitu ya. Jadi kenapa tadinya kita nggak muncul seperti ini? Tadinya kita transfer ke bendahara, ya betul ya, sebelumnya seperti itu awalnya. Lalu dari salah satu jamaah masjid mengusulkan, Pak, supaya tidak terlalu kesana kesini uang, satu pintu aja bendahara yayasan. Oh, coba saya diskusi dulu dengan Pak Sigit. Hanya kita WA-an ya. Oke. Ketika Pak Sigit setuju, pertanyaannya betul. Kata Pak Joko, mau nggak yayasan? Lalu saya ketemu Pak Rohmat dulu. Saya bukan mau atau tidaknya bendahara, tapi kita lihat ideal atau tidaknya alur kerja seperti ini. Kalau memang itu ideal, berarti harus menambah bendahara di yayasan. Bukan karena dia nggak mau, akhirnya dikembalikan lagi. Jadi alasan yang seperti itu saya nggak mau. Saya bilang ke Pak Rohmat gitu ya. Akhirnya ketika itu kita ngumpul lagi malamnya, Pak Rohmat, Pak Yusuf sama Pak Luki, dan bersedia seperti itu, gitu ya. Jadi insya Allah ini sudah fix gitu kan. Jadi nanti yang transfer itu bendahara yayasan ke toko. Nah, setelah dia transfer, nanti diberikan kwitansi karena yang membuat PO itu pengadaan, kemungkinan besar yang menerima kwitansi pengadaan juga. Nah, dari kwitansi yang didapat lalu akan diserahkan ke yayasan. Nah, sampai sini udah selesai itu, maksudnya udah selesai dalam urusan
keuangan. Ya, dari mulai membuat RAB, belanja, pembayaran sudah selesai. Nah, tinggal Di proses tanda terimanya belum. yang mana nih? Terima barang. Nah, ini nih yang di bawah. Siapa yang terima? Betul, betul. Betul. Nah, betul pertanyaannya. Bagaimana dengan penerimaan barang? Nah, dari sini, oke, di sini ada tulisan donasi warga, nanti kita bahas. Dari toko itu akan mengirimkan barang. Di sini ya. Ini emang kecil banget ya. Nah, barang tersebut, Barang itu setelah dibayar, oke. maka mulai utang. Betul. Nah, ini. Utang. Nah, ini betul nih. Jadi ternyata Apa enggak? Ternyata posisi pembayaran dengan penerimaan itu bisa terbalik. Contohnya ngecor nanti ready mix kita tidak membayar sebelum dilaksanakan pekerjaan. Alasannya menurut mereka real di lapangan belum tentu kebutuhannya seperti itu. Kita mengajukan 15,5 meter kubik. Ternyata real di lapangan lebih dari seperti itu. Maka dia akan menagih, tapi bukan menagih kekurangannya, tapi betul-betul semuanya. Jadi intinya mereka akan melaksanakan dulu baru meminta pembayaran, mengeluarkan invoice. Nah, artinya kalau begitu pembayaran material dan penerimaan barang ini bisa dibalik, ya, tergantung tokonya dia seperti apa tadi. Betul, makanya di sini tadi di surat penawaran harga di situ ada cara pembayarannya seperti apa? Apakah di muka ataukah di akhir? Nah, ketika kita sudah tahu, ini kan teknisnya nanti ya. Oke, kalau gitu kita bayar dulu. Oke, kalau gitu kita menerima barang dulu. Nah, yang penting ketika menerima barang, dia harus penerima. Nah, di sini penerima barang dia harus mengisi ini, surat penerimaan barang. Nomor bukti diterima dari siapa? Apakah dari toko? Nah, apakah di sini dari warga? Kadang ada warga yang donasi langsung ke tempat, dan kita panitia walaupun tidak bertanggung jawab pendanaan, tapi jika ada barang otomatis kita harus terima. Nah, di sini siapapun yang menerima gitu ya, harus mengisi ini dari panitia. Diserahkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Nah, tapi tetap karena bagian pengadaan bertanggung jawab, maka mengetahui di pengadaannya. Ini posisinya mungkin kebalik kali ya, yang di kiri mengetahui kali ya. Iya. Ya maaf lah ya. Oke, kita ubah. Menyetujui apa mengetahui? Ya, mengetahui apa menyetujui. Kuane ini. Ini sebetulnya nanti bisa diedit, tapi nanti kita jelaskan lagi siapa yang bisa mengeditnya. Oke. Jadi berarti nanti form-form ini dicetak. Setelah diedit oleh diperbaiki gitu ya, baru tuh Pak, oke udah siap, nanti insya Allah kita cetak. Jadi cash voucher itu harus dibeliin dan sudah dikasih. Oke, nah jadi nanti di sini setelah barang diterima diisi, lalu surat penerimaannya ini kita berikan ke yayasan sebagai bukti kalau barangnya sudah diberikan gitu ya. Jadi ketika yayasan kok nggak terima ini, janjian barangnya nggak dikirim-kirim gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan saat itu juga, ketika kita terima kita kirimkan supaya tidak ada pertanyaan entahlah gitu ya di lapangan memberikan sekian tahu-tahu berkurang. Nah, kita kan nggak tahu ya. Jadi disalin kita nanti bisa di-scan, tapi tetap harus diberikan kopiannya ke yayasan. Nah, itu selesai, udah tuh kita bangun kan, tadi tuh udah ada barang, udah ada konstruksi, teknisnya mungkin bagian teknis. Sekarang bagaimana dengan pembayaran tukang? Itu tidak akan terjadi sebelum adanya evaluasi konstruksi. Kita cek dulu betul nggak gitu ya, sesuai RAB nggak kita ke tukangnya kan. Terus bagaimana dengan realisasinya? Bisa jadi realisasinya
kurang atau lebih nanti barangnya yang di RAB. Nah, di sini spek yang beda. atau betul, apapun bisa terjadi. Nah, nanti di sini ada real pemakaian barang di sini. Ternyata betul real. Ya kalau udah real sih isiannya bisa sesuai dengan RAB, gitu ya. Nggak usah repot-repot lah kita. Yang penting sesuai. Nah, bagaimana jika tidak sesuai maka kita tuliskan di sini. Tujuannya apa? Supaya nanti bagian persediaan barang bisa mengupdate. Jadinya buat apa diupdate? Untuk untuk RAB selanjutnya. Oh, ternyata enggak, RAB yang itu masih ada nih sisa semen kah atau sisa besi kah gitu ya. Karena yang waktu itu nggak jadi. Besinya kurang ukurannya tapi bisa digunakan di yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa diupdate oleh bagian pengadaan. Nah, Bagian pengadaan harus ada stoknya nih, Pak. betul. Terus ya. Betul. Makanya ya nanti sih ya. Bagian pengadaan seperti itu. Nah, ketika ternyata sesuai semuanya, maka hak si tukang harus kita bayarkan. Dari mana? Dari absensi. Siapa yang mengabsen? Juga bagian pengadaan atas bantuan dari teknis. Pasti yang lebih tahu teknis di lapangan, gitu ya. Nah, makanya di sini aja ada yang mengajukan ketua pembangunannya, tapi yang mengetahuinya tetap pengadaannya. Nah, di sini ada absensinya. Mau pinjemin atau manual? Fingerprint. Woi, manual aja ya. Daripada nanti belepotan semen apa gitu kan. Kok nggak bisa lagi ada? Oh iya, boleh. Oh iya, itu mode suara ya. Lupa Ferry atau tuh mau fingerprint. Ini kalau tukang pengalaman yang udah nggak ke absen karena banyak kotoran di tangannya ya, jadi nggak kedetek itu yang udah seperti itu. Manual. Termasuk mekanisme itu nanti di masing-masing ya. Betul. Apakah akan disetujui seperti usulan Pak Budi? Betul. Tukang semua harus absen Iya. atau gimana lah? Itu beli absennya banyak kok itu. Ada yang cetok juga ada. Iya. Nggak usah pakai itu kemarin. Tapi kan kita paling berapa orang sih Pak? Sing manual itu, Pak. 6 orang kali ya misalnya ya. Lebih. 20, Pak. Hah? Kan sempat jadi. Oh gitu, oke. Kalau gitu kita butuh lebih canggih lagi lah. Ya, jadi memang ini secara umum jika disetujui akan seperti ini. Tapi jika tidak, saya mau alurnya nggak mau begitu, gitu ya, silakan. Tapi yang jelas setiap bagian harus tahu dia ngapain. Jangan sampai seperti kita bikin SIM dari sini kemana ya? Terus bikin apa ya? Nah, ini kan bikin pusing. Kalau ini kan udah jelas nih alurnya akan seperti apa. Nah, setelah sesuai maka tukang di sini membuat invoice. Wah, jago amat tukang bikin invoice gitu ya. Nah, di sini nanti kita buatkan format invoice-nya, permintaan pembayaran, lalu kita berikan ke siapa? Ke yayasan. Sekali lagi tidak ada uang besar menyangkut pembangunan yang ada di panitia. Lalu dia akan transfer. Nah, di sini kemarin ya, transfernya kemarin ke teknik pengadaan. Harusnya kemarin kita akan langsung ke tukang, ke tukangnya. Jadi tidak ke tapi kenapa sih waktu itu saya kepikirannya teknik? Karena tukang belum tentu punya rekening, gitu ya. Cuman ada usulan dari Pak Slamet, langsung aja Pak ke tukangnya, gitu ya. Nah, ini kalau mau paling nanti dari tukang itu atau dari koordinatornya kita minta rekeningnya, jadi kita cukup transfer ke satu orang, biarkan nanti dia yang mewakili menerima. Setuju ya? Oke, kalau setuju berarti ini kita panjangkan. Nah, Pak sampai Ferry punya rekening nggak mereka itu? Biasanya di koordinatornya Pak kalau Ada ya. Jadi yang absen laporan begini. Yang dipegang Jangan
capek terus punya terus dipotong kamu tuh admin tiap bulan itu kan nggak masuk kan itu kan dipotong lagi. Kalau enggak saya juga boleh ke saya. Cuman adminnya lebih besar. Kantornya pasti punya itu. Iya. Oke ya. Oke, kalau gitu sepakat itu langsung ke tukang. Nah, lalu setelah ditransfer tetap harus ada kwitansi penerimaan yang dipegang oleh pengadaan. Jangan sampai kok kerjanya jadi males-malesan sih? Ternyata belum ditransfer karena kita nggak nerima bukti kwitansi kan? Nah, kalau udah nerima bukti, oke, berarti udah dibayarkan. Tapi kalau belum menerima kwitansi, kita bisa tanyakan ke yayasan. Ini kenapa nih? Saya belum dapat kwitansi dari tukang. Apa belum ditransfer atau gimana? Atau tadi misalnya bendaharanya sibuk. Nah, di sini juga sudah disiapkan formnya. Tapi sekali lagi silakan bagian yang tugas dan kewajibannya masing-masing formnya diperbaiki. Ini saya hapus yang lain ya. Nah, ini udah kok kwitansinya hilang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini muncul ya. Nah, ini silakan nanti diperbaiki formnya. Nah, itu udah selesai, kita udah bangun. Tapi misalnya di lain waktu kita butuh penambahan atau pengurangan tukang. Nah, ini memang sebetulnya di lapangan udah aja deh gua tambahin gitu ya. Cuman, nah ini apakah itu berpengaruh ke pengeluaran? Maka sebaiknya konsultasikan dulu nih. Betul nggak kita butuh tukang? Atau jangan-jangan tukang yang ada tidak bekerja maksimal, misalnya seperti itu. Ini bisa dihilangkan yang bagian penambahan pengurangan udahlah itu masalah nanti. Tapi jika dari sekarang kita bisa bisa memprediksikan akan ada kebutuhan pengurangan, maka kita bisa isi ini. Nama tukang siapa, yang dibutuhin, jenis pekerjaannya apa nih? Apakah cat ataukah mandor ataukah apa gitu ya? Upahnya apa, harian atau bulanan atau tahunan? Orang kaya banget tahunan. Nah, terus kontaknya dia atau mandornya. Jadi kontaknya itu silakan yang jelas. Masuk keluarnya tukang harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai pura-pura jadi tukang, tahu-tahu barang hilang. Karena tadi banyak tuh. Ada usulan pakai baju ya? Seragam. Tukang. Apa? Rompi. Ya, boleh ya. Jadi nanti kalau ada rompi, otomatis yang keluar masuk penggunaan rompi di situ. Rompi sama kalau mau helm safety itu. Helm. Apa? Project tugas K3. Oh iya betul. K3-nya nggak ada kebetulan ya. maka ketika diaktifkan helm pasti harus ada itu. Masyarakat Dalam proyek ya. proyek. Oke. Nah, ketika sudah disepakati, maka Sebentar saya potong. Iya. Ingat. Itu wanita lama kalau nggak salah itu pernah beli sepatu itu. Iya. Mungkin apa rusak atau apa. Kalau tahu kan pasti bisa dia. Oke, kita sambil minta proses jadi barang-barang yang lama apa aja nih. ya pas. Kemarin saya cepat sepatu boot itu sebagian dipotong karena terlalu panjang. Agak sekarang doang. Dokumentasinya ada dan Mungkin tukang sebenarnya begitu, nggak tahu. Kalau gitu kita beli yang pendek aja lebih murah loh itu padahal. Iya kan? Yang pendek lebih murah. Oke. Nah, Dari sini lah itu ya. ada deh. Ya. Terus mau lagi. Nah, untuk hal ini harus persetujuan dari ketua, ya, karena ketua secara umum tanggung jawab apa yang terjadi di lapangan. Oke. Selanjutnya, nah ini udah selesai tuh masa konstruksi ya, karena udah ada penambahan pengurangan juga dikomunikasikan, jangan-jangan udah dikurangin tapi dia masih datang. Ya, itu yang dikomunikasikan. Udah selesai secara konstruksi. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah pas? Kira-kira seperti itu alurnya? Udah Pak Joko, alurnya seperti itu Pak Danang? Oke? Ya cukup. Jadi Pak, Ya. melihat dari pekerjaan pelaksana pembangunan ini kan semua bermuara ke yayasan. Iya. Jadi kita hanya teknis ngajui, Betul. diskusi lanjut. Nah, untuk laporan Pak, nah ini pelaporan dari pelaksana BP, dari pelaksana tugas tetap bikin laporan atau karena data dari yayasan semua, untuk yayasan bikin. Oke, di sini nanti ada membuat laporan
perkembangan di slide selanjutnya. Ke situ aja langsung atau satu lagi nih pengajuan kebutuhan rumah tangga. Ini dulu ya, oke ya. Nah, kita pastinya butuh token listrik. Kita pastinya butuh misalnya ya, ketika ada acara kerja bakti atau apa gitu ya. Dari donasi warga betul, tapi jika kita mengajukan entah itu mungkin buat konsumsi atau mungkin buat sesuatu yang sifatnya kesekretariatan lah misalnya ya. Saya butuh laptop buat gaming misalnya. Nah, itu bisa jadi kan masuk ke sini. Laptop saya udah nggak bisa buat gaming gitu kan, buat game. Nah, jadi di sini sekretaris membuat form rumah tangga. Ini anggaran pengajuan yang akan diajukan ke yayasan dengan meminta setiap bagian apa saja kebutuhan non teknis yang di lapangan gitu ya. Pak, saya mau ngeprint apa tadi? Misalnya form ini di copy sekian dong Pak. Nah, itu semua dari setiap seksi nanti saya rekap di situ. Nanti dibuatkan lalu kemudian saya berikan ke bendahara di sini. Gimana nih? Pak Bendahara, kita sekian harganya gitu ya. Nanti harganya bendahara aja yang isi ya. Karena saya nggak tahu. Nah, kemudian dari bendahara nanti setelah diisi semuanya, disetujui, nanti ini anggarannya kalau nggak salah ada tanda tangannya. Nah, ini ada tanda tangannya. Nah, membuat kemudian diajukan ke ketua panitia Pak Joko di sini. Oke, kita kirimin. Mungkin ada tambahan dari Pak Joko nanti apa yang harus ditambahkan ke anggaran, lalu mereka atau yayasan yang transfer uang ke bendahara untuk belanja. Nah, memang di sini kita tidak ada pembantu umum, tidak ada rumah tangga. Pertanyaannya nanti siapa yang mau belanja, betul kan ya? Kita nggak ada. Yayasan Pak Yusuf sekretariat, ya kan Pak waktu itu ya. Udah untuk sementara sekretariat. Sekretariat yayasan. Sekretariatnya ini pada sih sekretaris. Sekretaris, sekjen ya udah jadi satu lah. Iya. Dengan Petikes ya. Oke. Petikes ada. Harus Petikes. Berarti ada itu di luar Petikes berarti atau gimana nih? Saya tambahin. Ya harus Petikes namanya. Petikes memang nggak ada Petikes nggak jalan. Artinya tadi kebutuhannya ini. Pengajuan maksudnya. Iya. Pengajuan. Iya. Bayangan saya Petikes itu dari yayasan ngasih ke panitia 10 juta. Oke. Jadi bukan pengajuan, Nah, nanti untuk keperluan apa dilaporkan. dilaporkan. Oke. Setelah uangnya itu Sekian persen. Boleh. Kalau mau seperti itu, jadi saya lebih enak tidak membuat anggaran gitu kan? nomor 2. memang begitu nomor satu. Gitu aja ya. Saya hapus ya. Yang perlu disepakati selain pekerjaan konstruksi, pengeluaran apa saja yang boleh. 188. Di rumah tangga. Ya, yang boleh itu selain untuk rumah tangga apa saja yang boleh dibiayai dari sini. Di Petikes. Itu yang menentukan apa aja yang boleh. Siapa tuh? Iya. Alur pengajuan Petikes dari bendahara estimasi bendahara pelaksana estimasi kebutuhan sebulan kurang lebih apa kebutuhannya diajukan ke yayasan atau ke Pak Joko. Nah, dari yayasan baru nanti transfer ke bendahara pelaksana. Kalau itu bukan Petikes Pak, berarti itu kayak tadi Pengajuan. pengajuan. Petikes mah berarti kita ajukan atau tidak, dia mengeluarkan Petikes uang. itu ada uang disediakan di situ. Kalau ada terjadi dadakan apapun, nah itu pakai uang itu. Sifatnya dadakan atau perencanaan juga boleh. Sebenarnya nggak perencanaan. Kalau perencanaan itu dimasukin AB kan. Perencanaan non konstruksi maksudnya. Kayak token itu kan pasti tuh tiap bulan. Ya. Nah itu, Itu maksudnya. nah itu tuh gimana nih? Bukan RAB kan. Bulanan tapi ada dadakan itu dinamika tinggi. Jadi gimana? Tiba-tiba pulsanya entek kan ya bisa. Nah, itu dia. Itu kan Setiap bulan saat ini 300. Iya. Jadi gimana nih Pak Budi, enaknya? kalau Petikes biasanya kan 1 bulan fix. Iya. 5 juta. Betul. Dari bendahara pelaksana kalau ada kebutuhan semua kan tercatat. Ternyata di tengah bulan tinggal 1 juta. Ya sebentar lagi. Yayasan harus kasih lagi. Iya. Proses pengajuan yayasan ini kan tetap harus Iya. ada persetujuan dari Pak Ketua. Ya, jadi
gunakan ini di SPJK dulu. SPJK dulu. Nah, di SPJK lengkap, lapor ke ketua, ini Pak Ketua, terus mendapat. Kadang-kadang usulan itu dibayar 1 bulan Pak. Terus setuju kan 5 juta misalnya. Itu kan rentang 1 bulan, 1 periode laporkan. Kalau memang 5 juta kurang ya mungkin sampai 10 misalnya. Tapi atas persetujuan Pak Ketua. Jadi pokoknya setiap bulan bendahara melaporkan ke yayasan ketikes. Sisanya berapa dan sebagainya. Permintaan uang itu tidak harus menunggu sebulan, Pak. Mungkin seminggu 3 hari habis ya kita harus lapor. Oh ini uangnya habis, minta lagi ke bendahara. Berapa persen? Cuma laporan tetap dibikin terus nanti. Iya, iya. Voucher nomor 1, 2, 3, 4 kita kan. Oke. Tapi nilai ketiganya tuh biasanya maksimal berapa tuh? Jadi kalau dari 5 juta 2 minggu pakai tinggal 1 juta, ya namanya 5 juta gitu. Iya, itu sesuai dengan laporan rincian yang kita pakai. Ya, berapa persen, 80%. Tapi udah kebayang kan ya? Oke. Kalau udah kebayang, berarti dari sini tetap kita minta petikes kan ke melalui ketua ke yayasan gitu ya. Oke, jadi saya ganti aja petikes bukan anggaran rumah tangga. Bukan. Bukan kan? Iya. Gitu aja ya. Jadi kalau dianggarkan langsung kita Betul. perluan langsung itu. Iya. Nanti kalau dianggarkan di luar itu mandek nanti. Maisasi. Benar, kalau cuma kecil-kecil nggak ada terus ngapain nih ada di dalam. Oke. Karena item-itemnya harus jelas Pak. Yang jadi pembiayaan untuk Mindcast apa aja. Betul. Nah, itu yang menentukannya. Iya. Menentukannya Bisa- bendahara kita atau yayasan yang menentukan apa saja yang masuk petikes. Misalnya beli token. Paling usulan dari Inventarisir aja ya. Berarti- ini apa? Yang masuk dalam RPJK. Oke. Bendahara ya, inventarisir ya. Oke, Pak Hari Pak Sigit. Setuju kan? Oke, setuju. Tadinya ada loh sekretaris membuat itu, alhamdulillah hilang. Maksudnya saya tinggal di apa? Oke. Nah, setelah tadi kita selesai semuanya, lalu kita punya kewajiban membuat laporan. Nah, ini laporan bulanan tapi tetap ada dari petikes itu atau Petikes lah. Kalau dari petikes yang kita kirim itu kan udah yang laporan bendahara yayasan. Bendahara kegiatan hanya mempertanggungjawabkan sebesar petikes. betul. Ya. Nah, cuman itu laporannya tetap bulanan. Enggak harus bulanan. Makanya, makanya tadi pendekatannya Kita kan lapor bulanan nih. enggak bulanan sih sebenarnya itu kan evolving ya. Iya. Moving. Misalnya nih 5 juta. Pak Jokowi habis 4 juta Iya. SPJK kan dapat lagi. Butuh lagi 5 juta. Oke. Tidak harus 1 bulan, kalau tunggu 1 bulan. Berarti kalau gitu laporan yang ke yayasan yang bulanan tidak termasuk petikes. Karena petikes itu dilaporkan ketika uang akumulasi terus kan? Tiap itu kan masuk ke bendara yayasan. Yayasan itu tinggal merekapkan udah. Betul. Nggak ada Berarti ini nggak usah ya. bikin bulanan mau bikin mingguan dia kan. Kita hapus aja ya. Nggak ada. Oke, ini berkurang lagi sih tugas saya, jadi bagus-bagus aja. Nah, apa yang kita laporkan? Jika begitu, yang kita laporkan berarti realisasi pembangunan, ya kan? Yang tadi itu, oke, udah terrealisasi. Kemudian tadi surat kiriman barang selama sebulan direkap. Nah, lalu nanti dirapikan oleh sekretaris. Setelah semua dirapikan, diberikan kepada ketua, lalu laporannya diberikan kepada yayasan. Nah, biasanya Jumatan gitu kan, nanti yayasan akan mengumumkan. Tapi pengumumannya di sini setelah disetujui tentunya oleh ketua, jadi nanti oleh humas diumumkannya, di mana humasnya setiap RT sudah ada. Oke, sampai di situ sebetulnya selesai. Nah, untuk menyangkut K3, keselamatan kerja, jaga-jaga terjadi sesuatu di lapangan, maka jalur tercepatnya lewat WA dari tukang ya, tukang kecelakaan, dia hubungin ke mana nih? Teknis, kemudian dari teknis hubungin K3. Nah, disarankan K3 itu dia sudah
melis dokter atau tenaga medis yang berada di sini sebanyak mungkin yang bersedia jika dihubungi. Misalnya lagi ada langsung dihubungi. Tapi jika tidak ada maka dia harus membawa ke tempat klinik terdekat. Dan uangnya dibebankan kepada yayasan. Seperti itu. Kalau ada kecelakaan kerja pada Jadi mungkin ini di lobby saja, rujukannya langsung kemana, klinik mana. FMC atau klinik yang gitu. Takutnya nanti seksi ini nggak ada tempat, kita bingung ini kan gitu kan ya. Betul. Udah mana. Oke, berarti itu apa? FMC atau Nah, di itu. situ aja. Klinik yang sini Pak, dekat mana? Nah terus kira-kira tukang punya BPJS nggak? BPJS sudah semuanya ada sih, nggak semuanya punya. Kesehatan, BPJS kesehatan itu harus. Minimal nanti dari pemerintah BPJS ada yang ketiga betul. iya betul. Iya. Jadi kata Itu juga isinya juga selalu dianu itu. cek Jangan sampai kadaluarsa nggak dipakai-pakai. plat merah sebagai perubahan. Iya betul. Tas itu harus ada. Ternyata udah lengkap itu gunting ya bodoh aja kan. Mau pakai kampak kalau gitu kan. Iya. Yang ada nanti pas dipotong beda. Nah, ini semua sudah selesai sih sampai di sini. Pelaporan sudah, penanganan kecelakaan sudah. Ya sudah semua intinya. Ada yang mau ditanyakan apa Pak Tris? Iya. Mungkin ini mau kita Iya. pengingat tadi di humas ya Pak. Iya. Ini kan sudah di teknis. Ada titipan dari beberapa teman. Informasi yang perlu di-share keluarga dari kita Metro ini diduga oleh sekretaris. Jadi ini, maaf. Saya nggak setuju. Karena itu sekretarisnya orang yang bagus itu Pak. oh iya Pak. Jadi nanti humas itu kan dari siapa yang ke tempat. Apa yang di-share itu memang menjadi kesepakatan gitu. Terutama sekretaris pelaksana kerja ini, terutama untuk masalah donasi atau hal-hal yang memang perlu disampaikan ke warga. Jadi informasi yang sampai ke warga itu kita 1 meter 1 suara, 1 format, saya seperti itu Pak. Oke. Jadi ini mohon maaf tugas nambahan Pak Budi sini. Seperti itu Pak. Tadinya segini Pak, karena setiap nama yang ditulis di awal itu kan ketuanya. Kebetulan nama ditulis di awal itu Humas itu Pak Moko. Jadi tadinya saya mau nyuruh Pak Moko. Itu tidak ada Pak. Tahu saya. Itu tahu banget saya. Pak Budi, berarti ada panitia atau tim kecil di samping besar ini ya, ada teknik, ada pengadaan, ada humas. Nah, jadi untuk menjawab Pak Trisno tadi itu, sehingga apa yang dilakukan sama. Ya, betul. Nah, siapa kira-kira yang dari 5 ini sampai kira-kira dituakan atau apa? Supaya sih. Pak Budi Pak. Loh Pak Budi humas. Bukan yang humas saja. Hah? Humas. Dari humas. Iya. Tapi informasi yang akan disampaikan ke warga itu satu pintu. Dan satu pintu diketahui oleh Joko, diketahui oleh semua pelaksanaan. Iya. Artinya donasi atau apapun yang tidak bisa ke warga. Nah. Sama bentuknya supaya tidak ada miskomunikasi. Sebetulnya gini Pak. Sebetulnya nih ya, saya tadinya mengharapkan sekretaris yayasan. Karena pemilik proyek kita sebetulnya yayasan. Misalnya bendahara, keuangan. Saya sendiri tidak tahu menahu kan. Karena semua rekapan di yayasan. Apapun itu kita mulai yayasan. Nah tadinya sebetulnya yang kita inginkan dari yayasan ini sudah dalam bentuk jadi. Karena mereka yang memegang semua data. Kita kasihkan minus data keuangan. Sedangkan betul minus data pemasukan kita berapa sih? Nggak ada juga. Nah, saya bukannya berkelit gitu kan. Sesuai peraturan tata tertib, kita bisa berdebat jika menggunakan argumen yang kuat. Gimana kalau kita sepakati saja itu yayasan? Oke, kalau yayasan nggak mau, baru saya. Oke.
Oke, biasanya mau aja mereka mah. Ini hasil kesepakatan rapat loh gitu ya. Kita nggak akan jalan kalau satu ini AB ada semua AB tapi ini nggak ada, nggak mau jalan gitu ya. Oke, so sepakat seperti ini ya. Sip. Khusus Pak Budi bisa di yayasan, bisa di panitia. Nah, oke, ada lagi Pak Tris selain titipan Pak Moko? Cukup. Sudah Pak, ada lagi? Jika tidak, kita lanjut ke agenda. Untuk apa tuh K3 dan ini perlu dikomunikasikan lagi ke rumah sakit itu. Ini Rumah sakit rekomendasikan. mana, nomor teleponnya berapa, kemudian evakuasinya kita gunakan apa ini? Melakukan pertolongan pertama dan membawa, ya betul. Semuanya Terus, harus. dokter di sini siapa saja, namanya, terus bloknya berapa itu. Kalau enggak klinik yang ini paling cerdas. Itu kampungan itu langsung Pak. Dekat Indomaret aja Pak ya? Iya, yang 24 jam itu. Nah, kok nggak langsung ke situ aja kali ya, supaya Terus sementara di situ dulu. karena dokter di sini jarang standby sebabnya. Iya. Langsung bawa sana aja ya kalau gitu ya. Kita minta tolong Pak Heri Wahyudi kan ini. Pak Heri langsung keluar dari dekat itu. Jadi itu 100 meter. untuk Tapi kita harus punya loh, satu contoh, siapa tuh yang Pak Gio atau siapa tuh yang anaknya itu Yang makan. matanya itu. Pak Heri. Itu dibawa ke sana, nunggu dokternya lama, ternyata dokter tuh nggak bisa itu nangani. juga. Nah, akhirnya dibawa ke sana. Deden itu satpam tuh yang nganter itu. Nah, itu. Saya deh. Kalau bukan hari kita berempat, saya deh sama Bang Kyo itu. Kami 4 lebaran. Iya kan lama mau dokter. apa langsung ke IGD aja langsung? Ya, langsung IGD aja gitu ya. Kita langsung di MMC langsung. Sana. Takutnya nggak pertolongan pertama lagi akhirnya kan. Tuh. Tentukan di MMC aja. Kalau udah ada pengalaman kayak gitu lah. Iya. Mungkin itu kalau dokternya standby atau mungkin ya perawatan perangkatnya ada gitu ya. Tapi sebetulnya sih Kita coba dulu. ketika kita sudah melakukan ini, tanggung jawabnya di dokter gitu kan, di rumah sakit ya. Kita udah bawa tapi di tengah mereka lama, ya kan? Kan kalau mau ini rumah sakit oke, itu kan ada namanya pasti ada dokter jaga. Nah, klinik memang Belum tentu ada. Pasti kalau rumah sakit ada UGD ya Pak ya. Oke, kita sepakati aja, walaupun tidak ada Pak Heri, ini masukan kepada Pak Heri untuk melis minimal ada nomor IGD tadi, ya. Terus membawanya ke sananya memakai apa gitu kan, membawa korbannya, mobil, warga, atau kita punya ambulans sendiri, ada anggarannya? Oh, nggak ada ya. Belum Pak saya. nah kalau masjidnya udah jadi Oh, ya, amin. mantap lagi mobil. Nah, lalu tadi tidak ada salahnya kalau melis dokter itu lebih baik lagi. Tapi memang kalau ada kecelakaan kita bisa langsung bawa. Oke. Nah, di sini tidak ada slide selanjutnya. Begitulah alur kerja yang kita inginkan. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan lagi? Jika tidak ada, alur kerjanya kita sudahi. Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang form surat pendukung. Tadi sudah dibuatkan, tinggal setiap seksi, setiap bagian memperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Oke, jadi gini, sebelumnya saya mohon maaf, tidak semua saya mintai tolong untuk memperbaiki form ini, karena tidak semua bisa melek gitu ya, melek teknologi, atau walaupun melek tapi waktunya nggak ada. Kan kita nggak tahu, nggak usah Pak Fedi, nggak usah gitu dong, senyum-senyum aja. Jadi karena kita formnya ada dua, basic dasarnya cetak dan digital. Nah, untuk yang digital ini, yang online, untuk bagian teknis jika tidak salah ke Patris ya. Nah, jadi silakan dikomunikasikan dengan tim Pak Ferry. Oh, ini loh kita pengen formnya seperti ini. Nanti
Yang mengubahnya saya udah kasih hak kepada Pak Tris untuk mengubah formnya. Silakan. Jangan buat form sendiri, maksudnya di foldernya sendiri gitu ya, karena nanti nggak bisa dilihat oleh yang lain. Oke. Form bakunya udah ada. Tinggal direvisi. Mau semuanya boleh, tapi tetap di file yang tersebut. File itu ya, jangan tambahkan. Nah, untuk bagian pengadaan Pak Fajar yang diminta tolong. Kenapa? Pertama, memang beliau sering ketemu di sini. Kedua juga sering memang udah terbiasa menggunakan form seperti ini. Gitu. Ya. Form dari teknik, kalau teknik itu kan bentuknya RAB, berarti kan RAB. lebih ke lampiran yang banyak. Betul. Untuk kopi itu kita harus tampil digital atau memang ada kopi? Oke. Kita akan menyiapkan RAB itu 2, digital dan kopi. Nah, untuk yang lampiran banyak, nanti bisa kirim. Bentar ya. Jadi nanti saya masukkan ke RAB, ke semua kelengkapan RAB 1. RAB. Karena butuh tanda tangan pelaksana. Betul. Nah, ini nanti semua akan dikumpulkan, lampiran dan kawan-kawan dalam folder RAB 1. Ya, jadi nanti biarkan saya yang mengumpulkan. Tapi kalau Pak itu boleh, nanti saya kasih ini ya sekarang aja, daripada itu Pak bingung-bingung ya. Aduh, ngapain di nanti gitu ya. Jadi langsung aja untuk folder RAB saya kasih ininya. Mungkin bagian pengadaan juga boleh ya. Kita taruh ini sama kenapa dikirim dulu, oke. Nah, jadi nanti langsung aja tambahin RAB 1, lampirannya tambahkan. Setuju Pak? Oke, supaya saya gak kerja lagi kan. Ada lagi Pak? Ya, semua lampiran tahu di situ. Baik, formnya tadi setiap seksi. Selanjutnya ke pembahasan deskripsi tugas. Mungkin dari Pak Joko. Ini semua ada memang ya. Dibacakan satu-satu. Iya ya. Kenapa iya sih? Bisa diperbesar lah. Kalau diperbesar dikit, Oke. baca aja lah. Oke. Sekian saya. Sekian disuruh disuruh kerjain memang ini kayak ini. Baca nanti ulangan. Itu loh. Bukan masih semangat, saya biasa ngajar. Kalau ya jadi gini, yang lain udah tidur aja kan. Kalau masih muda mau kelihatan banget itu. Ini memperbesarnya itu gimana? Belum besar ya? Hah? View-nya ya? Di 150. View-nya Gunung Salak kayaknya nih. Kamera plus bisa. Back di back. Nah, di 150%. Yang mana nih? Yang besar itu loh. Di luar. Ya. Oke. Kemarin sudah koreksi kok, masuk mau anu lagi. Silakan dia mungkin ada nambahin. Udah baca belum nih? Pertanyaan siapa yang belum baca? Emang ada di cetaknya, udah ada juga di sini. Kalau yang udah baca, nanti kita ada quiz. Ulangan ada. Atuh, bukannya pada baca. Oke ya.
Jadi secara umum saya bacakan, Ketua Panitia mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masjid dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan. Artinya semua seksi apapun itu ada perubahan yang di luar rencana, di luar dari tadi form, maka harus dikomunikasikan dengan ketua. Misalnya ada sesuatu ternyata tidak jadi datang, misalnya vendornya atau tokonya, mungkin simple, tapi sebaiknya bukan komunikasikan ya, satu arah juga nggak apa, ya maksudnya Pak, maaf Pak, tidak jadi datang, gitu ya, supaya ketua terupdate apa yang terjadi di lapangan. Memimpin rapat-rapat, oh maaf Pak ya, kali ini saya nggak mimpin juga. Oke, memimpin tadi sudah di awal oleh Pak Joko, memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota panitia dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian mengajukan RAB kepada yayasan yang telah dibuat oleh tim teknis, mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia, memberikan perhatian, peringatan atau tindakan bila dipandang perlu kepada pengemban tugas yang kurang disiplin. Bersama tim kecil, di sini tim kecilnya sekretaris bendahara dan anggota yang ditunjuk, mengajukan rotasi anggota sampai dengan pemberhentian anggota kepada yayasan. Ya, bila dipandang perlu, bukan apa-apa ya. Bisa jadi memang sibuk orangnya, daripada kasihan kan kita. Daripada kasihan, maksudnya kasihan dia, lebih baik kita ganti aja. Mungkin dia mengundurkan diri nggak enak gitu kan, asal jangan Pak Ferry aja yang ngundur diri ya Pak Ferry ya. Gimana sih Pak Ferry ini, senyum-senyum aja. Menandatangani surat-surat penting termasuk RAB, laporan keuangan. Oh, laporan keuangan, oh ya tidak ada ya, tidak. Nggak ada kan laporan keuangan ya? Oh ya udah, ini kita hapus saja supaya tidak ambigu. Kok masih ada ini gitu. Petikas aja ya? Oh jadi. Namanya Patris Pak, rumahnya di situ Pak. Itu nama dari kerjaannya dia Pak orangnya. Memberikan laporan pelaksanaan pembangunan masjid. Nah di sini ada, oh ya lupa, di kirinya itu ada form cetak dan digital. Tadi termasuk RAB. Ya, jadi formnya itu ada cetak dan digital nantinya semuanya. Nih RAB juga ada. Artinya selain ada digitalnya juga kita harus cetak. Kemudian nomor 10, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada yayasan. Sekretaris bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas yaitu membuat, mengirim, mendistribusikan hal yang berhubungan dengan surat menyurat, baik yang bersifat internal maupun eksternal, membantu ketua dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan bla 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 gitu ya, kegiatan seluruh seksi yang terlibat dalam pembangunan masjid, membuat rincian tugas kerja panitia, mencatat, membuat notulen atau resume, dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat. Nah ini tadi, nah kita tambahin ke yayasan ya, jangan ke warga ya. Ini paling enak kita sendiri bikin job desk dibandingin yayasan bikin job desk kan udah kita iya aja kan. Menyimpan dan memelihara dengan baik semua arsip, data dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Membantu ketua dalam membuat laporan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pak Ketua. Nah, sekarang kita lihat bendahara, mungkin ada perubahan. Kita lihat memegang dan mengelola dana rumah tangga atau petty cash. Petty cash itu sebenarnya gimana sih? Biasa aja. Ini harus pakai ini nggak sih? Pakai tanda petik nggak sih? Apa? Bagian daripada sempalan kecil dari bendara itu petikes. Dana rumah petikes. Peti perak kali ya. Wah ketahuan umurnya. Menerima, menyimpan dan membukukan keuangan. Ini semua yang bersifat keuangan kita dokumentasikan. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan berdasarkan persetujuan ketua.
menyimpan surat bukti penerimaan dan penerimaan nggak ada kali ya? Dari sana ya? Oh iya yayasan ya? Oh iya benar. Nah ini membuat rutin gimana? Mau rutin bulanan, triwulan? Dari logika Jepang. Enggak, kalau kita kan nanti Oh teknis aja ya? minta uang itu laporan, Pak. Rutin aja ya? Iya, minta uang itu kan laporan. Rutin itu nanti kita bisa harian juga ya? Bisa. Kalau jenis mintanya, iya nanti uangnya masih kebutuhannya harus dilampirkan. Oh iya nah. Kecuali kasih 50 juta ya mungkin agak lama. Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada ketua. Ini perlu nggak nih nomor 7 Pak? Masih perlu nggak nih Pak? Yang mengingatkan penerima uang muka untuk menyerahkan bukti pengeluaran. Sebenarnya 5 tahun itu kan bisa bersama. Nggak usah. Oke. Lebih mudah lagi kan kalau nggak usah. Kan cuma simbol petting cash kok. Ya. Hai. Bersama ketua atau seksi lain yang ditunjuk ketua melakukan pengecekan ulang atas laporan yang dibuat dan kesesuaian dengan bukti dukungnya, membuat menandatangani laporan final dan persetujuan tanda tangan ketua. Itu bukan laporan. Apa dong itu? Ini Apa? petting cash. Jadi apa nih? Kita kan Hapus aja nih. iya, cuma Hapus aja. minta kasih uang, uangnya tinggal mau hapus, tinggal laporan selesai. Cash itu kan simbol banget ini negara ini. Betul. Karena memang ini dibuat tadinya kita yang pegang ya panitia, tapi di dalam perjalanan akhirnya disetujui. Cara magnetiknya. Kemudian ini teknis pembangunan membantu teknik pengadaan membuat RAB, melakukan tugas pengawasan pembangunan masjid, melaporkan rencana kebutuhan bahan yang akan digunakan, menyiapkan rapat lapangan secara berkala bila diperlukan, pelaksanaan penyerahan pekerjaan bangunan, menyusun dokumen laporan akhir pengawasan, melakukan koordinasi dengan pengawas pembangunan masjid tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, Pak Edli kalau nggak salah ya, Pak Edli ya, mengkoordinasikan ini harusnya nih tukang dan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dengan mencatat daftar hadir tadi dan disampaikan ke tim pengawas pembangunan jika ada, meneliti hasil pekerjaan tukang. Harusnya ke itu ya, pengadaan ya, bendahara ya, pengadaan kan ya. Oke. Ke meneliti hasil pekerjaan tukang dan pekerja baik kualitas maupun kuantitas tadi yang ada formnya. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua. Cukup? Kalau nggak cukup saya tambahin ada 100 job desk lagi. Nggak ya, cukup ya. Teknis pengadaan membuat RAB. Nah ini memang terakhir ada di sini karena keluar harga. Mengadakan lelang. Nah ini baik barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita mau lelang atau tunjuk langsung, silakan bagian pengadaan. Menerima menolak bahan yang dikirim supplier berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan dan mencatat dalam buku penerimaan bahan. Tadi mungkin bukan buku, kita dalam bentuk form penerimaan barang, betul. Melaporkan rencana kebutuhan bahan dan tukang yang akan digunakan. Nah ini sebetulnya ini emang dari yayasan ya, ini job desk-nya. Jadi kalau ada kebutuhan bahan dan tukang yang akan digunakan minimal 24 jam sebelum bahan digunakan. Tapi menurut saya sih ini pada pelaksanaannya nggak bisa. Begini ya, kita ini aja ya, Materialnya ada. kita hapus aja ya. Ya, apa? Udah terbit PO barang Ya, dicek oleh penerima barang di tempat ternyata tidak sesuai.
itu mau diterbitin PO baru atau itu dicoret atau gimana? Nah, gimana Pak? Kenapa? Ya, Misalnya yang tim teknis mengajukan pengadaan yang sesuai, Ya. harus dikembalikan. iya. Kirim barang berdasarkan PO. Kan misalkan 150 ada sebagian yang diterima, sebagian tidak. Kan tidak semuanya bisa diterima. Nah itu mau di cancel sebagian atau dibatalkan PO baru dengan 2 PO atau gimana? Tapi sesuai spek kali. Kalau enggak, kan misalkan 100 kan ada 50 sesuai, ternyata yang 50 enggak. Oh, Misalkan ada berapa item. Nah, berarti lebih itu sih karena PO-nya tertera speknya. Kalau di ukuran 12 ya. Ya, Yang 100 dikirim benar, yang 50 lebih kecil namanya. Berarti Balikan. proses refund aja. ya, terus itu nanti bisa nggak dicoret terus ditulis parah seperti itu atau diganti bersih diganti PO-nya. Paling ada proses ke supplier ya Pak ya. Iya. Bahwa sekian ini tidak sesuai dengan Iya, kembalikan. kita refund itu aja. Bisa pesan 100 ternyata yang sesuai 50. Berarti nggak Berarti yang diterima 50 dulu, balikan. berarti nggak diterima dulu, balikin tetap sesuai dengan maunya. Kalau sesuai baru parah baru tanda tangan. Seandainya di lapangan, berarti kalau mau 50 sudah sesuai, diterima 50 dibalik itu langsung ini lagi gitu Pak. Nggak bisa. Karena pembayaran kan bisa tadi termin atau setelah terima. sesuai dengan spesifikasinya begitu. Berarti tidak terima belum bisa bayar karena separuhnya adalah 50 bahkan belum sesuai. Kalau pesan barang lewat PO kalau bisa ya harus termin ya, nggak mungkin kita ini kalau cash ya berarti pakai petty cash. Iya, kalau bayarnya kan berarti pakai petty cash. Kalau itu pasti harus Kan? Iya. Ini maksudnya teknis yang tadi ya. Memang, nah ini yang jadi pertanyaan. Ketika tidak ada yang terima barang di lapangan, kita tahu masing-masing ada pekerjaan, tidak standby di sana kan. Nah mungkin nanti tim teknis dan pengadaan bisa nih, kita bisa. Revisinya Pak. Ada nanti ya? Ada. Oke. Ah ya udah kalau ada. Nah, kalau enggak gimana jalannya itu? Saya juga bingung. Penerimaan barang nanti kita delegasi juga. Oke, Iya. berarti nanti salah satu surat di dia ya, surat penerimaan barang. Iya. Iya, oke, sip. Ada lagi Pak? Jadi itu aja nanti sih. Kadang permasalahan yang paling aneh di situ. Iya, Karena kan itu sama sesuai, Pak. iya. Itu tuh pasti cuma itu. Kok ada nggak dia ini kok diterima misalnya? Berikan aja di problem. Oke. Kita lanjut poin 5, menyiapkan semua peralatan perlengkapan tukang untuk dipakai dalam kegiatan pembangunan masjid. Yang keenam, mengelola peralatan dan perlengkapan masjid meliputi inventarisasi peralatan dan perlengkapan pembangunan masjid, merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran kegiatan pembangunan. Mencatat peralatan dan nah yang rusak yang gagal untuk diperbaiki atau diganti. Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan tim teknis pembangunan secara berkala. Nah, tim teknisnya mungkin bisa berdua sama Pak Ferry berkomunikasi dengan Pak Edli ya di situ ya kemarin. Humas ini ada ya di sini. Merencanakan penyebarluasan informasi pembangunan, lisan, media online, atau elektronik dan lainnya gitu ya. Mengkoordinasikan penyebarluasan informasi pembangunan masjid, melakukan publikasi dan komunikasi dengan masyarakat tentang pembangunan masjid, menyusun dan merencanakan kegiatan peliputan, dokumentasi dan publikasi pembangunan masjid. Dan ini berkoordinasi dengan bagian dokumentasi nantinya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua. Dokumentasi, membuat menyimpan dokumentasi sebelum, sedang dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebetulnya nih harusnya ini ada bagian dokumentasi ini. Dirangkap aja. Berjangkap aja ya, Pak Hari. Pak. Pokoknya kalau nggak ada apa sekjen. Sekjen itu kan otaknya. Sekjen. Kristen merantasi. Oke, nanti di sini job desk sekretarisnya saya kurangi jadi 1 aja jadi. Permintaan panitia gitu ya di sekjen. Oke. Bersama sekretaris menyimpan dan mengelola data administrasi. Kenapa? Karena kebetulan Pak
Reza ini dia berlangganan cloud yang cukup besar, 1 tera kalau nggak salah. Jadi kita bisa menyimpan dokumen di situ juga. Bersama bendahara menyimpan dan mengelola data keuangan. Nah, jadi bisa juga kita menyimpan di situ juga. Ya, itu diperbolehkan katanya. Mungkin ada drama Korea yang punya simpen juga di punya Pak Reza ini, boleh 1 tera mah bisa 7 musim lah, 7 session itu ya. Keamanan dan ketiga berkoordinasi dengan tukang atau kontraktor mengenai keamanan. Tadi kalau udah pakai rompi sih lebih baik ya. Jadi udah tahu siapa yang bekerja di situ. Berkoordinasi dengan security estate dan security setiap RT. Melaporkan kepada ketua panitia jika ada ancaman keamanan sekitar lokasi pembangunan masjid. Oh, ini masjid nih harusnya. Bakunya masjid ternyata, saya baru tahu. Melakukan penanganan kecelakaan kerja. Nah tadi memastikan tersedianya kelengkapan dan obat P3K, membuat alur penanganan kecelakaan dari mulai lokasi kejadian sampai klinik atau rumah sakit, memastikan tersedianya kendaraan darurat untuk membawa korban, membuat daftar anggota medis di perumahan metro residen yang bersedia dihubungi sewaktu-waktu. Oke, itu job desk-nya. Ada yang ditanyakan? Jelas. Udah lihat jam, pokoknya jelas aja kalau udah lihat jam ya. Oke. Ada lagi kita lihat. Oke, udah sih sebetulnya. Deskripsi udah. Nah, yang lainnya tentang perkembangan terbaru pembangunan masjid. Ini disampaikan Pak Joko. Pak Ferry ya langsung komunikasi dengan Pak Ali. Aku nanti salah-salah. Silakan. Oke. Nah, silakan kalau temannya biar apa? Yang komunikasinya Update terakhir Pak. Update terakhir. Aku nggak komunikasi. Gimana Pak? Jadi memang kemarin saya tuh tanya pertama awalnya itu dia siap di hari Sabtu Hari ini. Pengecoran. Iya. terus saya tanya untuk Sabtu besok ya Sabtu tadi saya tanya udah siap sudah kebetulan untuk kelompoknya belum ada. Ya udah nanti saya bantu untuk donasinya dan juga nanti saya bantu carikan dari rumah. Tapi akhirnya Sabtu cancel, schedule ke Senin. Akhirnya saya sama Wasim diskusi Pak. Akhirnya di schedule-nya diganti lagi hari Rabu. Oke. Saya juga minta saatnya untuk dia beres dulu Pak, baru saya mau ganti Pak. Jadi fix-nya itu nanti di hari Rabu. bocorannya. Oke. Selain itu ada tambahan. Sebetulnya kemarin itu pengecoran itu ada di panitia yang lama ya. Oke. Jadi sudah membuat bagasting dan setting dan kawan-kawan. Tapi kenapa kita jadi terlibat? Karena ada donatur yang memberikan untuk pengecoran tersebut ke yayasan. Begitu juga Pak Ali. Pak Ali juga memberikan donasi untuk pengecoran ke yayasan. Nah, jika sudah masuk ke yayasan, berarti sebagai yang kita sepakati tadi alurnya untuk mengeluarkan dana dari yayasan, maka kita sepakat bikin RAB. Lalu muncullah RAB 1 yang mungkin nanti akan diperbaiki Pak ya, yang tadi ditambahkan bongkar itu kan belum ada tuh ya. Oke, jadi setelah itu muncul, barulah nanti mungkin ditandatangani oleh Pak Ferry, Pak Danang, Pak Joko, lalu dari yayasan. Nah, jika mungkin sih besok kita sudah print. Nah, untuk karena yayasan terlibat, otomatis kita jadi terlibat gitu ya, untuk membantu mengeluarkan dana dari yayasan. Nah, sebetulnya secara ideal yang yang membuat PO nanti ke Ready Mix itu Pak Danang. Ya, Pak Danang nih.
Tapi memang untuk pekerjaan yang satu ini karena udah mepet parah gitu kan, jadi saya minta izin sama Pak Danang, kalau mau tanda tangan kita bisa digitalnya gitu ya, kalau tidak sempat. Tapi kalau besok sempat sih di print kita nggak apa-apa, dalam bentuk basah ya, tanda tangan basah. Nah seperti itu. Jadi memang ada kondisi yang tidak begitu ideal di RAB 1, tapi bisa mungkin kita buat kondisi sesuai dengan alur yang tadi kita telah sepakati. Itu aja. Saya tambahkan ya. Jadi yang pertama, kenapa adanya donatur dari yayasan Redimik, ya, dari Pak Asim, dari Pak Anto kan itu ya. Karena donatur yang dari panitia lama begitu mengetahui panitia sudah terbentuk, sudah diserahkan. Pastian itu baru kapan tuh, 2 hari yang lalu lah saya itu ke Pak Asim itu kan. Jadi itu akhirnya diambil alih. Kemudian keterlambatan, kenapa tidak jadi hari Sabtu tadi itu ya pengecoran? Pertimbangannya untuk klaim ya, klaim itu kalau sewa atau apa itu 6.400.000. Akhirnya menggunakan pakai kayu besi bekas, ya memang lebih kuat ya kan itu. Akhirnya hanya sekitar 2 jutaan. Hemat itu. Konsumsinya memang molor. Walaupun aku juga malah molor itu malah lebih tahu Pak Budi dulu, lebih tahu Pak Asim dulu dibanding saya, gitu kan. Nah, gak apa-apa lah dinamika itu. Nah, kemudian besok rencananya besok atau hari ini ya Pak Ali itu komunikasi dengan Pak Edri atau siapa untuk checklist. Pokoknya sebelum nanti pengecoran harus checklist itu kan. Untuk memastikan walaupun mungkin pasang baggage tape klaim itu belum selesai semua, gak ada masalah. Contoh yang itu bisa jadi rekomendasi, harus seperti ini dan sebagainya. Mudah-mudahan besok terlaksana. Kemudian memang perlu nanti Pak Ferry kapan direncanakan saya hadir nanti kita putuskan bagaimana yang terbaik untuk buat laporan. Karena bingung. Ada pompa yang adakan itu Pak Ali, walaupun memang minta tolong Pak Ferry. Gitu. Tapi jasa pompa ini di panitia baru nih. Padahal sama-sama pompa ini kan itu. Makanya ini bagaimana nanti itu? Saling komunikasi. Nah itu. Sebetulnya Pak, kalau waktunya nggak mepet, bukannya ini ya, komunikasinya enak gitu ya lah. Kalau udah mepet gini mah, Ya enggak. gitu aja sih. Itu yang kemarin itu nggak sempat gitu ya, tidak sempat berjalan seperti alur yang kita inginkan. Oke. Nah terakhir di hari ini kita kapan sih akan terjun ke lokasi? Kemarin kita sudah sepakat dengan tim teknis dan pengadaan dan juga dari yayasan, karena memang masih akan ada pekerjaan di sana dan Pak Ferry selaku yang diserahi tanggung jawab, maka insya Allah berita acara serah terima pelaksanaan pembangunan ini akan dilaksanakan. Nah ini mungkin belum tahu nih, kita sepakati bersama aja ya. Tadinya kan kita mau hari Jumatan mungkin ya Pak Ferry ya, karena kan Kamis 17-an. Tapi ada usulan dari Pak Danang, gimana kalau kita percepat? Artinya setelah pengecoran hari itu juga kita bisa langsung serah terima. Toh tadi secara checklist dari mulai besok sudah diinventarisasi, betul. Nah, oleh karena itu jika sepakati di sini ada berita acara yang
dibuat nanti 16 Agustus. Dengan catatan serah terima pelaksana teknis pekerjaan pembangunan masjid dari Pak Ali kepada Pak Ferry. Tapi di sini memang dengan catatan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh pihak satu sebelum berita acara dibuat, baik konstruksi maupun konsekuensi keuangan dari pembuatan masjid menjadi tanggung jawab pihak satu sebelum serah terima gitu ya. Nah, jadi nanti di sini akan ada lampiran satu lampiran satu perkembangan pembangunan masjid dalam bentuk foto dan deskripsi keadaan. Lampiran 2 aset bahan dan barang konstruksi yang berhubungan dengan konstruksi seperti mungkin besi dan kawan-kawan. Yang ketiga lampiran bahan dan barang non konstruksi di sini seperti misalnya tenda buat ada 2 tenda. Nah, itu punya siapa sebetulnya? Jadi bisa saya tanyakan, ternyata yang tenda itu punya RW. Satu yang di depan Pak RW, satunya Pak Ali. Nah, otomatis tanda kutip itu bukan punya panitia, punya pribadi yang meminjamkan. Jadi nanti jika memang seperti itu, kita bisa konfirmasi ke orangnya apa tetap mau dipinjamkan atau mau diambil. Jangan sampai ada orang panitia nggak tahu, ambil aja kan? Maksudnya gitu kan, kita nggak tahu kan. Jadi lebih baik konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kita tenang nih, jangan sampai ditulis tapi ternyata punya orang. Kata siapa? Ini ada kata Pak Ali. Nah, seperti itu. Dan udah mulai dicicil, jika tidak salah mulai besok dicicilnya. Sampai nanti setelah pengecoran baru saya terima tanda tangan semuanya Pak Ali dengan Pak Ferry. Dan mudah-mudahan sih bisa disaksikan oleh perwakilan yang lain. Tapi untuk saya sendiri di hari Rabu ya, Rabu sore ke malam saya nggak bisa gitu ya. Jadi pengecoran berapa lama Pak? Biasanya kalau 22 titik gitu pengecoran berapa lama? Besok 16, tanggal 16 hari Rabu ya? Ya kalau ada kendala sih paling setengah hari ya. setengah hari. Oke. Jadi nanti bisa estimasi lah kira-kira selesainya kapan. Sudah diputuskan tanggal 16. Udah kan, setuju Pak? Yuk. Oke, coba dilihat lagi anunya. Apa? Coba ditanyakan lagi tuh berita acaranya. Tanggal 16 kalian dirubah nih pada hari Minggu tuh ganti hari Rabu lah. Paling atas tuh. Yang mana Pak? Itu Revisi maksimal minggu. pada hari ini. Oh iya benar. Oh iya, karena kita tadinya Minggu ya. Oh iya benar Pak. Mata tua masih tajam juga. Yang muncul itu kecilin aja lah. Baca aja ya. Hari Rabu tanggal 16. Rabu tanggal 16 Agustus. Yes. Ya. Pak Derajat. Pak, Apa ini ya, jangan lupa ya, apa semen curahnya ya. langsung curah. Sip ya. Oke. Jadi buruk ini, buruk sungai di ya Pak Ferry direncanakan aja nanti udah semen mungkin dari Pak Adu saja. Nanti saya tanya. Pokoknya per 5 meter 40 lah ya. Nanti kalau kos tukang aja kan beres tuh Pak Trisno selesai itu. Aman itu. Oke. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, nggak deh. Yes. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Setelah kita final tata tertib kita selesai, kita sepakati bersama, alur kerja juga kita sepakati bersama. Tinggal pembahasan form yang sudah ada
contohnya tinggal disempurnakan di setiap seksi, kemudian ya tinggal ya nanti yang kalau udah jadi bisa di print gitu ya, kalau udah fix kita dokumentasikan dalam bentuk cetak. Pembahasan deskripsi tugas sudah, dan terakhir perkembangan terbaru juga sudah. Insya Allah nanti ini akan ada notulen menyusul. Jika tidak ada, kita cukupkan. Mungkin terakhir Pak Joko. Jadi yang pertama mungkin perlu dibaca lagi Pak Budi. Tadi banyak sebetulnya yang salah ketik itu, kurang apalah, kayak kemanan atau apa Oh, gitu ya? Ya udahlah, nanti ya gampang gitu ya. Kemudian kapan kira-kira batas akhir bisa diserahkan ke yayasan? Yang mana nih? Job Ini desk kayak atau apa? semuanya? Kalau itu sih Ini kan diedarkan ini ya? Ya. Diedarkan. Nah, makanya kesempatan kapan gitu? Biar yayasan juga nunggu mau rapat tuh ini, atau seminggu dari sekarang, atau hari Jumat diserahkan biar Sabtu Minggu ada apa? Ada rencana yayasan mau rapat. kalau Selesai nggak? Kamis lah ya. Kita 17-an ya. 17-an. Ya, pada intinya kan kita ini sebetulnya nggak usah Udah sih. sempurna, nggak usah telat. Ya, kalau- bantu saja gitu loh. Kalau seperti ini Rabu lah Ya, selesai. wes, monggo. Nah, itu aja. Yang penting kan Rabu lah insya Allah udah selesai. Itu yang pertama. Kemudian sekretaris mungkin siapkan buku tamu, buku kunjungan. Oke, sudah. Itu nanti yayasan ke sana isi apa koreksinya, apa komentarnya, apa sarannya. Mungkin warga datang ngisi. Dan tambahan dikit, untuk panitia yang datang kita gitu ya, nanti mungkin saya kirimkan selain mengisi buku tamu, di sini ada absensi visit lokasi pembangunan. Kenapa sih dibikin seperti ini? Karena yang membedakan dengan cetak, di sini kita bisa melampirkan upload foto. Misalnya dari kita ada yang nggak tahu, atau ada yang namanya panitia pasti ada yang aktif, ada yang enggak ya. Insya Allah akan seperti itu biasanya. Nah, ketika kita upload di sini, setiap yang datang, mudah-mudahan ketika dikirim ke grup panitia menjadi oh iya nih, udah ada perkembangan sampai sini. Jadi di sini bisa kita upload foto ketika datang ke lokasi. Karena dokumentasi itu, nah bolehlah sambil menghadap ke kamera boleh. Yang penting backgroundnya itu pembangunan masjid gitu ya. Itu mungkin. Terus rencana barcode? Scan QR code. Barcode gimana? Barcode yang buat daftar tamu. Ya. Tamu. Itu juga udah di print. Mana ya? Semuanya sih udah di print sih. ya. Ini. Coba. Telat terangnya nih. Nyalain aja ya. Masuk. Yang punya secanggih itu kan. Masuk Pak? Masuk. Nggak masuk ya. Nah ini sebetulnya ini akan ditempel di buku tamu. Jadi bisa jadi pulpennya hilang. Itu tapi kalau handphone nggak hilang biasanya kan. Jadi nanti ini kita tempel di buku tamu. Nah, jadi ini tinggal pilihan mau scan atau mau isi. Dan di situ pun ada lampiran buat foto kalau nggak salah, ya. Jadi bisa juga. Dan di situ diisi juga di buku tamu maupun di sini kepentingan. Form yang kolomnya kepentingan. Kira-kira kepentingannya apa? Siapa tahu dia donasi. Nah, kalau donasi kita bisa sambil verifikasi data. Oh iya nih ada yang donasi di hari ini, gitu ya. Itu mungkin tambah di sana? Iya, boleh. Memang yang satu lagi sudah saya laminating, yang satu lagi. Kalau ini buat di buku, yang satu lagi sudah di laminating, cuman belum tahu tuh mau tempel di mana. Gitu. Jadi anunya apa tuh ya? Kolomnya isinya apa aja?
Kalau nggak salah sama di situ apa ya sih? Nomor, tanggal, yang tadi, nama, Fauzi? Nomor, tanggal, nama, alamat, nah nomor handphone, nomor HP, alamat, keperluan, betul, saran ya, mungkin ya. sama ya? Iya. Oh di sini juga sama, beda deh. Di sini absensi buat kita panitia. Kalau di sini panitia juga di sini yayasan. Jadi saya minta juga orang yayasan kalau datang sebisa mungkin isi. Gitu. Mungkin dari luar pun juga nggak apa-apa, siapa tahu anu kan, itu bebas lah. Iya. Buku tamu, garis beda kunjungan. Ini lewat Nah, itu. namanya umum. di yang satu, yang ini umum. Yang ini umum. Yang ini umum memang. buku tamu lokasi bangunan masjid. Iya, kalau yang ini absensi visit kita nih. Tadinya niat saya sebagai panitia, masa sih kita seminggu sekali nggak absen di situ? Oh gitu ya. Gitu maksudnya ya. Kalau masuk 100 juta kan? Gitu sih maksudnya. Cuman iya itu kan tergantung kepentingan apa kesibukan masing-masing. Selanjutnya Pak Ferry, tetap ya, kita tuh ingin gotong royong karya bakti. Direncanakan waktunya, kemudian sasaran objeknya apa saja. Nah, itu apakah mau lubang pohon yang seperti rencana itu silakan direncanakan. Cari waktu yang pas. Nah, kemudian juga ditekankan sama humas. Mungkin ya jangan terlalu dekat ini. Masalahnya warga ini sudah banyak disibukkan donasi untuk ini. 17 Iya kan 17-an untuk apa gitu. Gak apa-apa lah, yang penting pekerjaan di jalan, ini gotong royong karya bakti sambil jalan lah itu. Dan yang terakhir, mungkin untuk rapat ini ya saya inginnya ya nggak terlalu sering, tapi Ya. kita maksimalkan, kita gunakan alat komunikasi HP ini, kita maksimalkan saja. Kemudian tim-tim kecil silakan dibentuk, minimal ada sesi teknis, pembangunan, pengadaan, dan humas, sehingga humas itu bisa satu suara mungkin disampaikan nanti apa itu ya. Nah, untuk itu tadinya sih ada. Cuman mengingat satu dan lain hal, jadi ditiadakan. Jadi kita udah aja bahas di tim besar, toh tim besar juga cuma 22 peserta gitu ya. Jadi nggak banyak seperti yang udah-udah. Ya wes lah, nggak apa-apa lah. Supaya terlibat gitu, Pak. Malah sibuk di tim yang satu lagi. Sekjennya ya, bagian sekjen ya. Jadi udah ya, saya kira itu ya. Dah, itu saja. Jadi demikian Pak, terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.